Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nura Rida Padilla dengan NPM 20181 ingin menyampaikan mind map saya dengan judul Hyperemesis Gravidarum guna tugas video untuk semester antara blok obstetrik. Baik, ini adalah tampilan map saya secara full. Kita langsung ke definisi dan kriteria. HG atau Hyperemesis gravidarum, spektrum paling berat dari mual sampai muntah. Kehamilan itu muntah persisten sampai menyebabkan dehidrasi, ketonuria, gangguan elektrolit, dan ada atau penurunan BB sampai dengan di atas 5% dari berat prahamil. Sering memerlukan perawatan, kita gunakan skor PUK atau PUKI24 untuk objektivitas derajat. Mild di bawah 6, moderate 7 sampai 12. Kalau dia berat itu di atas 13. Kemudian untuk epidemiologi dan faktor resiko, insidensi HG ini kurang lebih 0,3 sampai 3% dari seluruh kehamilan. Penyebab terseringnya adalah rawat inap trimester 1, riwayat HG sebelumnya merupakan faktor resiko yang terkuat. Juga usia muda, multiple gestasi, riwayat motion sickness atau migrain, riwayat dari keluarga, dan frekuensi dilaporkan setinggi 15-81%, bervariasi dari studi yang saya dapatkan. Kemudian untuk etiologi dan patofisiologi menurut evidence terbaru, GDF 15 atau Growth Deficiency Factor 15, bukti terkuat terbaru itu memaparkan tingginya kadar GDF 15 dari janin sampai atau plasenta ditambah sensitivitas material memicu NVG atau HG aksi ke area posterma atau brainstem. Variasi genetik GD15 menaikkan resiko temuan ini menggeser hipotesis lama yang menekankan HCG sementara. Kemudian ada Helicobacter pylori. Beberapa meta-analisis satu kohort menunjukkan asosiasi antara Helicobacter pylori dengan HG. Dan luaran kehamilan buruk atau FG atau LWG, hubungan kausal belum pasti, tapi layak dipertimbangkan pada kasus refraktor atau berulang. Faktor lainnya yang dilaporkan ada perubahan tiroid, gestational transient, tiroktosikosis, faktor psikososial, dan inflamasi. Namun bukti ini belum sekuat GD15. Berikutnya adalah komplikasi. Untuk komplikasinya sendiri yang maternal itu menyebabkan dehidrasi berat, hipokalmia, alkalosis, gagal ginjal prerenal, wrinkle encephalopathy, itu nanti akan menyebabkan ophthalmoplegia, ataksia, konfusi. Robekan Mallory Weiss, pendarahan subkonjungtiva, VTE akibat imobilisasi dan dehidrasi, fraktur rusuk, tapi ini sangat jarang. Randik adalah emergensi yang dapat dicegah dengan tiamin dini. Kemudian untuk fetal atau bayinya dan selama kehamilan, itu datanya beragam. HG berat berhubungan dengan berat lahir yang rendah, SGA, preterm, khususnya bila menambah BB maternal yang rendah, khususnya manajemen nutrisi yang menurunkan risiko. Berikutnya ada tata laksana kita yang stepwise, kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah non-farmakologis untuk semua derajat. Kita beri makanan porsi kecil dan sering, padat kalori, dihindari memicu bau atau lemak. Kemudian kita berikan jahe, akupresi P6 dapat membantu dengan sebagian kasus besar sampai ringan sampai sedang. Tapi dengan evidel kecil sampai sedang. Untuk suportif dan pencegahan komplikasi ini yang krusial. Kita bisa rehidrasi IV NaCl 0,9 ditambah KCl sesuai dengan defisit. Kita hindari dektrosa sebelum memberi tiamin.
Lalu kita bisa kasih tiamin 100 mg intravena segera sebelum cairan yang mengandung glukosa. Kita lanjut berikan 100 mg IV PO harian selama muntah berat atau ada resiko defisiensi di atas 2 minggu dengan asupan yang buruk untuk mencegah warnikel encephalopathy. Bila ada asam lambung, bila pirosis atau GERD, kita kasih famotidin 20 mg BID atau omeprazol 20 mg OD. Untuk profilaksis VTE, kita pertimbangkan pemberian LMWH saat rawat, inap, atau imobilisasi sesuai dengan penilaian resiko. Yang terakhir itu ada farmakoterapi antiemetik, kita kasih berjenjang kombinasi jika diperlukan. Nah, jadi rujukan utama dari ini tuh adalah ROCG Green Top 1969 update 2024 dan LCB GPB 189 bukti langsung HG masih terbatas. Maka logisal sinkronis yang kita pakai itu untuk lini awal itu kita berikan pirodoksin, vitamin B6 itu kita berikan 10 sampai 25 mg PO tiap hari 6 sampai 8 jam. Lalu kita berikan dosis siklin 12,5 mg PO tiap hari 6 sampai 8 jam atau kombinasi tetap doksilamin dan piroksidin 10 per 10 mg kita titrasi hingga 4 tablet per hari. Untuk lini kedua itu bisa kita kasih antihistamin, penotiazin, atau prokinetik. Kita pilih salah satu, kita berikan kombinasi jika perlu. Yang pertama kita kasih pirometazin 12,5 sampai 25 mg PO RRIM setiap hari intramuskular 4 sampai 6 jam. Lalu proloklorperazin 5 sampai 10 mg PO atau intramuskular tiap hari 6 sampai 8 jam atau kita berikan yang SUPI 25 mg RR BID. Yang ketiga ada metocloperamid 5 sampai 10 mg intravena setiap 6 sampai 8 jam di bawah 5 hari untuk meminimalkan ekstrapiramidal. Lini ketiga inilah refraktornya. Kita bisa berikan ondansetron 4 sampai 8 mg PO IV tiap 8 sampai 12 jam. Data yang didapatkan keamanan janin umum meyakinkan studi besar ini tidak ada meningkatkan risiko mayor. Yang kedua kita bisa kasih kortikosteroid, ini hindari di bawah 10 minggu gestasional aktif bila memungkinkan. Contohnya kita bisa kasih methylprednisolone 16 mg intravenous tiap 8 jam dikali 3 kali sehari. Lalu kita bisa taper tahap ke dosis minimal hingga 1 sampai 2 minggu gunakan bila terapi lain yang gagal dan jeda ini terakhir. Kita lanjut ke adjunction tambahan kita bisa berikan asam folat rutin sesuai antenatal care seperti tiamin. Kita bisa kasih obat untuk komorbidnya, untuk reflux, konstipasi atau nyeri. Dan kita boleh pertimbangkan keinginan eradikasi Helicobacter pylori pada HG berulang refraktor dengan skema aman untuk kehamilan sesuai pedoman lokal. Yaitu PPI tambah amoxicillin tambah clindamycin. Kita evaluasi resiko dan manfaat lalu kita lihat resistensinya. Untuk nutrisi internal dan paranetal untuk kasus berat kita utamakan lebih menggunakan NGT, nasogastro tube. Bila asupan di bawah 50%, kebutuhan di atas 1-2 minggu atau penurunan BB yang sangat-sangat progresif. TPN hanya bila internal tidak memungkinkan atau tidak ditoleransi, kita monitor ketat infeksi, trombosis, dan disfungsi hati. Yang terakhir, kita lakukan dukungan psikososial dan tindak lanjut. Edukasi bahwa kita kondisi medis nyata, evaluasi depresi, ansietas, kita rencanakan pencegahan dan re-emergence pada kasus kehamilan berikutnya. Berikutnya adalah derajat dan keputusan perawat. Rawat jalan bila intake masih cukup, elektrolitnya oke, scoring puke-nya itu ringan sampai sedang. Kita rawat inap atau daycare unit bila tidak mampu hidrasi oral, muntah tak terkontrol, ketonuria, gangguan elektrolit, penurunan BB signifikan, atau adanya komorbid. RCOG merekomendasikan model ambulatori per hari dengan unit IV fluid dan antiemetik. Dosis diagnosis apa yang kita nilai dari anamnesis dan PUK 24 kita nilai frekuensi muntah
dan mual, retching selama 24 jam terakhir. Kita lihat tanda-tanda berat seperti asupan cairan yang minimal, oliguria, pusing atau sinkop, dan penurunan BB di atas 5%. Lalu kita lakukan tes lab, kita lihat ketonuria, hipokalemia, hiponatremia, peningkatan hematokritatorium, dan juga gantungan LVT yang ringan. TSH, FT4 bila juga ada eh, tiroktositosis, kita eksklusif penyebab lain bisa kita nilai apakah ada gastroenteritis, appendicitis, pielonefritis, ketosidosis, cannabis hiperemis bila memang ada riwayat penggunaan. Untuk prognosisnya mayoritas membaik setelah trimester 1 sampai awal trimester 2, namun subset berlanjut hingga atap. Frekuensi tinggi dengan kehamilan berikut 25 sampai 55% tergantung populasi, prakonseling konsepsi, rencana terapi dini, B6 atau doxycyclamine sejak awal gejala, dan kesiapan sukses cairan antiemetikus terbukti mengurangi rawat inap. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map ini. Baik, inilah tampilan mind map secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.